Saya bakal tunjukin sebuah gambar ke Bapak Ibu. Jadi skenarionya adalah, tolong bayangkan kalau Bapak Ibu saat ini misalnya baru gajiannya bulan ini misalnya biar gampang angkanya, Bapak Ibu baru gajian Rp 10 juta rupiah. Kira-kira duit gajian tersebut Bapak Ibu tuh mau beliin barang apa aja ya? Halo, welcome back. Balik lagi bersama saya Adi Prasetya. Saya merupakan penulis buku dari Simple Trading, Simple Investing, dari buku Yuk Nabung Seluruh Saham, dan juga yang terbaru baru launching beberapa hari lalu, yaitu dari buku Formula Mencari Investasi Saham Terbaik. Thank you banget Bapak Ibu buat antusiasmenya. Itu kalau nggak salah sampai di stop pre-ordernya karena udah ngelebihin kuota yang disiapin dari penerbit untuk kuota pre-order gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya pengen bahas soal tes kejujuran finansial, di mana saya bakal kasih Bapak Ibu kuis yang please tolong diisi sejujur-jujurnya dari lubuk hati terdalam Bapak Ibu dan juga dari lubuk pikiran terdalam Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, saya pengen kasih tahu info dulu, ada acara seminar gratis lah hitungannya, itu namanya adalah Investing Mastery. Tentunya seperti namanya, itu kita bakalan setengah harian bahas soal investasi. Pematerinya bakal ada saya, Pak Devin, dan juga Pak Ryan Hilbert sendiri. Itu bakalan bahas soal wajib tahu ini sebelum mulai investasi, 3 momen beli saham harga diskon, dan juga step by step investasi saham. Itu tanggal 3 September tuh hari Sabtu jam 10 sampai jam 12.00. Bapak Ibu bisa hubungi WhatsApp 0852 888 26187, atau nanti juga bakal linknya saya ketik di kolom deskripsi ya, atau di kolom deskripsi dan kolom komentar, biar langsung diklik aja untuk ngarahin ke WhatsApp. Di situ bakal dikasih tahu cara daftarnya kayak gimana. Oke Bapak Ibu, kita langsung masuk aja ke materi. Gini, saya bakal tunjukin sebuah gambar ke Bapak Ibu. Jadi skenarionya adalah, tolong bayangkan kalau Bapak Ibu saat ini misalnya baru gajiannya bulan ini misalnya biar gampang angkanya, Bapak Ibu baru gajian Rp 10 juta rupiah. Nah, kira-kira duit gajian tersebut Bapak Ibu tuh mau beliin barang apa aja ya? Alokasi dananya tuh Bapak Ibu mau beliin apa aja? Nah, tolong dimasukin ke dalam tabel yang udah saya siapin. Yang nonton di laptop jangan dicoret laptopnya, ditulis dulu di kertas atau boleh juga diketik di HP ya Bapak Ibu. Nah, mungkin dari beberapa Bapak Ibu rada bingung, saya bakal coba contohin misalnya versi saya ya. Nah, di sini saya bakal tulis misalnya dengan duit gaji 10 juta, saya bakal 1 beliin HP baru Rp 5 juta. Nomor 2, saya mau shopping baju Rp 1 juta. Nomor 3, saya pengen beli skincare 2 juta rupiah. Terus juga beli dompet baru 1 juta rupiah, makan cantik 1 juta rupiah, totalnya adalah 10 juta rupiah. Pokoknya totalnya 10 juta. Contohnya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu belum sempat ngerjain, tolong di pause dulu dan tolong dijawab sejujurnya dari lubuk hati dan lubuk pikiran Bapak Ibu yang terdalam gitu ya. Karena bagi saya ini lumayan nyentil lah pertanyaan ini. Nggak cuma nyentil sih, bahkan lumayan nonjok gitu ya bagi saya pribadi. Nah, kalau belum selesai tolong di pause dulu, dikerjain dulu, please. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang udah selesai, tolong di kolom bagian paling kanan ditambahin satu lagi Bapak Ibu. Di situ please tambahin kolom, namanya adalah harga barang 10 tahun mendatang. Nah, di kolom tersebut tolong diisi Bapak Ibu. Misalnya kasus saya bakal tunjukin juga di layar kasus saya. Misalnya di kasus saya nomor 1, beli HP baru 5 juta rupiah. Kira-kira HP yang saya beli itu selama 10 tahun ke depan, kira-kira nilainya jadi berapa ya? Dalam kasus saya tulis 100 ribu rupiah. Kayaknya juga udah lumayan susah sih jual HP 10 tahun 100 ribu rupiah kalau masih ada yang mau. Nomor 2, kasus saya shopping baju. Dari harganya 1 juta, selama 10 tahun lagi baju itu kira-kira estimasi saya kira-kira sisanya 100 ribu, karena 10 tahun kan pasti udah tekil and kumel gitu ya. Nomor 3, misalnya beli skincare habis dong. Terus misalnya 4, beli dompet
1 juta 10 tahun lagi kira-kira kalau dijual lagi dompetnya 200.000 rupiah. Nah, terus bandingin nih Bapak Ibu totalin, terus Bapak Ibu bandingin nih. Berkurangnya itu berapa persen ya dari nilai pembelian Bapak Ibu yang 10 tahun sebelumnya? Coba jawab sejujur-jujurnya Bapak Ibu masing-masing. Dalam kasus saya ini berkurang sekitar 96%. Alias 96% duitnya itu menguap menjadi abu gitu ya. Tinggal sisa 400.000 dari 10 juta rupiah. Ini yang lumayan nyentil bahkan nonjok buat saya. Dimana saat itu saya ngerasa, oh iya, saya sibuk nyari instrumen apa yang terbaik untuk investasi. Saya sibuk cari trading strategi apa yang terbaik buat saya tradingin. Cuman di sisi lain yang kelupaan adalah masukin duitnya Bapak Ibu. Padahal sebenarnya kan return investasi itu mungkin nggak pasti ya. Emang rada susah, rada tricky juga. Tapi sebenarnya yang di dalam kontrol kita, yang istilahnya kita bisa kontrol dengan mudah adalah seberapa besar yang kita mau sisihin untuk investasi. Kalau kita beliin barang konsumtif, udah pasti nilai harganya turun. Udah hampir pastilah, nggak ada yang pasti. Siapa tahu naik, nggak ada yang tahu. Tapi hampir pasti turun. Tapi kalau kita masukin ke instrumen investasi atau juga pengetahuan, mungkin bisa turun juga. Tapi saya rasa lebih besar potensi naiknya. Apalagi Bapak Ibu beliinnya itu kayak misalnya instrumen-instrumen yang saya nyebutnya itu risk free investment. Kayak sebagai contoh. Kalau Bapak Ibu duit 10 jutanya itu, jangan 10 lah, setengahnya aja deh, 5 juta rupiahnya itu dimasukin ke obligasi dengan return rata-rata kira-kira 8%. Selama 10 tahun, return 8% itu menjadikan return sekitar 2 kali lipat. Alias kalau Bapak Ibu masukin 5 juta, selama 10 tahun ke depan di compound terus, itu kira-kira nilainya jadi 10 juta setengah Bapak Ibu. Nah, pesan saya pada kesempatan kali ini adalah ya kayaknya kita harus mulai aware apa yang kita keluarin, dan kalau kita keluarin lagi over nih, kita pikirin nih. Kalau saya pribadi sih lumayan bisa juga, lumayan dapat lah dari kuis kali ini. Kalau saya belanja ini kira-kira 10 tahun ke depan nilainya jadi berapa ya, ketika saya lagi ngerasa boros. Mungkin itu sih Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian juga ada nanya, oke di kalau gitu sebenarnya berapa sih idealnya yang kita nabung gitu ya? Berapa sih idealnya, berapa persen dari penghasilan kita yang kita alokasiin untuk kita investasiin gitu ya? Karena terlalu sedikit nggak berasa, terlalu banyak juga nanti pelit gitu ya. Nah, masalahnya kebanyakan yang nggak investasi dibanding yang kebanyakan investasi. Makanya kadang-kadang dimotivasi untuk investasi pun masih banyak yang nggak mau gitu ya Bapak Ibu sekalian. Makanya kebanyakan ngomongnya untuk motivasi supaya Bapak Ibu mau investasi. Mungkin gini sih Bapak Ibu, kalau standarnya financial planning di berbagai sumber buku seminar financial planning itu pada bilang sih rasio tabungan terhadap pendapatan itu 10%. Alias kalau Bapak Ibu punya pendapatan 10 juta, itu seenggaknya idealnya minimal 10% itu ditabung. Cuman kalau pakai 10% doang, walaupun secara ilmu financial planning itu udah oke nabung 10% dari penghasilan, saya juga membuat simulasi nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cuma nyisihin duit 10% dan itu dimasukin ke misalnya saham dengan return 15% setahun. 15% setahun di saham tuh udah lumayan tinggi loh, karena return rata-ratanya saham tuh 12% setahun dari indeks. 15% tuh udah harus rada sedikit market timing. Itu baru bisa membuat Bapak Ibu passive income. Alias kalau misalnya nih Bapak Ibu 10 juta 10% alias 1 jutanya ditabungin ke saham terus dengan return 15% setahunnya, terus di 40 tahun lagi dicabut dimasukin ke obligasi dengan return 6% setahun, itu baru bisa ngebuat Bapak Ibu passive income. Baru Bapak Ibu bisa passive income selama 40 tahun kalau Bapak Ibu cuman nyisihinnya itu 10%. Alias kayaknya 40 tahun kerja baru bisa passive income, lumayan berat gitu ya, lumayan kepanjangan. Karena biasa kan orang kerja itu kan cuman dari usia 25 sampai 55 ya, alias sekitar 30 atau sampai 35 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu nyisihinnya udah konsisten 10% doang, Bapak Ibu harus masih overtime tuh 5 tahun lagi. Belum lagi kan kita sebagai manusia kadang-kadang bolong kan investasinya. Nah, kalau gitu ya, kalau bisa sih
ya lebih lah dari 10%. Yang untuk diinvestasiin contohnya mungkin di angka 20% gitu Bapak Ibu seenggaknya. Oke, mungkin demikian video saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Thank you. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.